Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita lagi pembuatan mesin kokopit, mesin pencacah sabut kelapa ya teman-teman. Ini mesinnya kita bikin lumayan besar ya. Jadi untuk ini untuk kerangka kita pakai UMP 80 ya. UMP 80. Asnya ini kita pakai as 2 inci. As 2 in. Ini besar ya teman-teman mesinnya. Untuk tabungnya aja, ketelnya aja kita pakai panjang 1,20 meter teman-teman. Satu meter 20 ya, kurang lebih lah. Untuk lebar, diameter 60 cm lebih untuk diameter. Ini panjang pisaunya kita kasih 26,5. Lebar pisau 5 cm ya teman-teman. Di sini pisaunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman. Ini pisau penghancur pertama teman-teman. Ini pisau penghancur pertama. Selanjutnya ini pisau yang di tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini sih fungsinya yang paling sini teman-teman. Ini masih kita pasangin plat lagi. Ini untuk pendorong keluar sana. Karena di bawah sana nanti kita bolongin untuk pembuangan yang bersihnya ke sana. Bawah juga belum kita bolongin. Untuk di lantai sini kotoran sabut kelapanya supaya turun ke bawah kita belum bolongin. Jadi ini proses tahap awal ya teman-teman. Tinggi mejanya kita kasih segini teman-teman. Ini dari bawah 98 cm tingginya. Sebelah sini nanti ini dudukan mesin ya teman-teman. Kita pakai mesin Dompeng 20 PK. Di sini polinya pakai poli 8 inci. Pisaunya kita sudah las ya teman-teman. Ada 12 mata pisau, 3 jalur ya. Jalurnya 3. Ini 1, ini 2, ini 3. 3 jalur. Asnya 2 in, 2 inci. Untuk kerangka semuanya pakai UMP 80 ya teman-teman. Kita nggak dudukkan bearingnya, kita nggak dudukkan di atas dasar ini ya teman-teman. Kita kasih dudukan sendiri supaya asnya nggak terlalu tinggi dari bawah. Jadi jaraknya kurang lebih 1,5 cm. Kalau kita kasih press ke bawah asnya,
Nanti kalau ada masalah di bearing ini, di bearing duduknya, nanti asnya gesek ke kerangkanya teman-teman. Jadi kita kasih jarak antara as dengan kerangka 1,5 cm, 1,5 cm atau 2 cm gitu. Jadi bibir ini kita naikkan ke atas. Ini naiknya 4 cm teman-teman. Ini masih tahap awal ya. Kemarin itu nggak sempat bikin video teman-teman. Pas bikin video ternyata error rekamannya. Jadi setelah pisau dilas, barulah kita bikin video. Untuk pisau ya teman-teman, pisau ini posisinya lurus teman-teman. Ini lurus. Pisau yang lainnya itu ini dipilaskan teman-teman. Ini ada kemiringannya. Ini arah belakang ya. Sini mesin penggerak. Ini posisi pisaunya. Pilas. Ini berpilas semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mata pisau sederet. Itu semuanya kita pilaskan ya teman-teman. Ini juga sama. Ini juga dipilas. Jumlahnya juga sama 10. Yang ini juga sama. Kita pilaskan. Yang paling depan untuk pencacah pertama, ini posisinya tetap lurus, tidak dipilas ya teman-teman. Jadi lurus, posisinya lurus. Kegunaan manfaatnya ya teman-teman. Manfaat kenapa pisaunya harus miring? Kalau bikin mesin pencacah sabut kelapa itu, pedomannya dulu tuh harus seperti kipas angin teman-teman. Cara kerjanya seperti kipas angin. Kenapa harus sistem kipas angin? Karena di dalam drum sini, ini kan ini polosan, tidak ada tahanan ya. Jadi pas pisaunya bergerak, jadi kegunaannya pisau pilas ini, anginnya itu teman-teman, pas dia hidup berputar seperti itu, anginnya mengarah ke sana teman-teman. Karena outnya, tempat pembuangan yang bersihnya itu ada di sana, ada di sebelah sini. Tapi saya belum lubangin, ada di sini nanti. Ini kita bolongin nih. Untuk pembuangannya di sebelah sini nanti. Di sebelah sini ya teman-teman. Mesin posisi di sini. Ini tapak mesinnya kita belum bikin. Ini poli. Putaran mesin ke kanan. Ke sini ya, seperti ini. Jadi ketika dia berputar dengan mesin, karena pisaunya kita pilas, anginnya itu mengarah ke sini teman-teman, mengarah ke arah ke mesin anginnya. Jadi sabut kelapa yang posisi di dalam ketel waktu pencacahan itu, karena pisaunya berpilas miring, jadi dia akan digesernya ke sini teman-teman, akan ke sana, terus buang ke lubang outnya. Itu keuntungannya kalau pisaunya miring. Itu manfaatnya teman-teman ya. Jadi kalau pisau lurus, kalau semuanya pisaunya posisinya lurus, dia tidak akan mengantar ke outnya. Lama dia baru sampai ke sana. Tetap akan keluar, tapi itu ada pengumpalan nanti di dalam sini teman-teman. Jadi mengumpal nanti dia penuh di sini. Jadi yang udah bersih itu pun jadi hancur juga jadinya. Jadi makanya pisaunya kita kasih miring. Ketika mesin hidup dia berputar, anginnya mengarah ke lubang outnya, ke pembuangan yang bersih di sana. Itu keuntungannya kalau pisau miring ini. Kekuatannya lurus dengan pilas itu sama waktu dia pencacahan, dia nggak ada masalah. Cuman keuntungannya
waktu proses mencacah sabut kelapanya masuk, dia akan diantarnya ke sini teman-teman. Karena ada angin yang bantu dorong. Karena pisau kita kasih pilas pisaunya. Terus kita kasih tahanan. Ini ada juga kita kasih tahanan ini. Ini manfaatnya juga besar teman-teman. Ini bukan sekedar untuk tambahan penahan pisau ya. Bukan cuman variasi tambahan pisau ya, untuk tambah kekuatan. Memang betul, bilah pisau ini tambah kuat karena ada ini. Tapi dia lebih ada manfaat lagi. Sini teman-teman. Ketika dia berputar ke sini, ini ada anginnya juga. Ada anginnya berputar juga. Karena berputar, ada angin untuk posisi lurusnya ada. Jadi untuk sabut kelapanya itu, waktu pencacahan, dia akan ada untuk turun naiknya teman-teman. Ada angin yang dari bilah yang tengah. Ini ada 3 bilah nih. 1, 2. Ini 1 lagi, 3. Nah, ini kegunaannya teman-teman. Ketika dia berputar, ini juga ada angin. Angin untuk posisi lurus. Bagian pisau sini yang dipilas supaya anginnya mendorong ke lubang outnya, ke lubang pembuangan yang sana, paling ujung. Itu keuntungannya bilah pisaunya kalau miring. Ini belum jadi ya teman-teman. Ini mesin kokopitnya besar, panjangnya 1,20 meter, diameternya 60 cm, asnya 2 inci, bilah pisau lebar 5 cm, tebal sih paling sekitar 7 mili ya teman-teman. Ini enggak terlalu tebal. Karena kemarin tuh kita ada mesin sebelumnya pakai yang 10 mili tebal pisaunya. Itu sama aja sebenarnya cara kerjanya. Yang penting tuh bilah pisaunya posisi miring. Jadi itu dia akan bergantian untuk mencacah kelapanya teman-teman. Kalau posisinya lurus, dia tidak akan buang ke sebelahnya. Kalau posisi gini, dicacah pertama sama pisau yang ini, dia berputar, dia pindah ke sini, diopor angin, dia akan dicacah terus sama yang lainnya. Karena di sini ada 10 buah mata pisau yang pilas, yang miring. Nanti di bagian bawah sini ada, belum kita bolongin ya teman-teman. Untuk bolongan ini kita nggak bolongkan langsung panjang ya teman-teman. Itu nggak efektif. Kalau dipotong langsung platnya sampai ke sana itu nggak efektif. Jadi kita potong misalnya jarak 10 cm, potong, kasih pray lagi 5 cm, baru potong lagi 10 cm. Jadi platnya itu tetap utuh teman-teman. Jangan dipotong terus nanti kadang ada dikasih kayak seperti besi beton gitu untuk penyaringan, jangan teman-teman. Mendingan platnya utuh. Nanti di bor di sini misalnya contoh. Misalnya di bor di sini, kita belah pakai gerinda. Jadi nanti ada teman-teman. Jadi plat ini tidak terputus. Jadi lebih efektif. Jadi getarannya pun nggak terlalu berisik, getaran mesin. Kalau dipotong itu berarti lingkarannya terputus teman-teman. Jadi kurang, ketahanan lamanya kurang teman-teman. Getarnya kuat untuk di bodinya nanti, di platnya. Ini platnya kita pakai plat 3 mili teman-teman. Ini yang bagian atasnya nanti teman-teman. Ini plat 3 mili ya teman-teman. Ini nanti pakai engsel di sini. Engsel di bagian belakang, bagian depannya kita kasih baut. Nanti dikasih karet untuk posisi jepitnya. Ini masih banyak ya teman-teman. Ini masih proses, masih tahap awal lah.
Pisau sih sudah jadi ya teman-teman. Pisau udah kita las semua. Ini kita sistem las ya teman-teman. Ini pakai las semua. Kita laskan ke asnya. Jadi nggak ada sistem baut ya. Kalau sistem baut tuh nggak efektif teman-teman. Baut kena getar dia putus, kalau nggak longgar. Jadi masih tahan tuh pakai las langsung ya teman-teman. Ini dilas, timbal balik. Ini juga dilas, sebelahnya dilas. Penahan ini kasih las juga. Nih, ada lasannya. Nanti pisaunya juga dilas yang sini. Nih, dilas lagi. Ini arah yang ke pisau. Saya sih lasnya di sini teman-teman. Ini ada bantuan juga sama yang sini. Ini dilas, ini pisau jadi lebih kokoh. Dia tetap ada mainnya sedikit ya teman-teman. Harus gitu, namanya besi ya. Kecuali besi tebal 20 mili mungkin dia nggak gerak. Tapi kalau untuk sabut kelapa dia nggak ada masalah teman-teman. Asal jangan masukkan sama satu buah kelapa sama tempurungnya ya. Ini ukuran besar teman-teman, mesin juga besar nanti. Mesin dompeng 20 PK tipe 1110 1110 poli 8 inci. Ya seperti ini teman-teman. Yang penting teman-teman, waktu penyusunan mata pisau jangan getar teman-teman. Ini saya putar pakai tangan, dia tidak akan getar teman-teman. Itu penting ya teman-teman, untuk menjaga kestabilan asnya. Jadi jangan sampai dia bergetar. Ini saya kan belum baut teman-teman. Ini belum dibaut. Ini diputar aja, dia diam aja bautnya. Nggak ada naik, normal aja dia. Tanpa dibaut bisa diputar teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Karena kestabilan pisau tuh penting juga. Kalau bagi pisaunya sama, saya kan pakai pisaunya 3 teman-teman. 3 itu udah bagus teman-teman. Kalau 4 mengumpal di dalam ya teman-teman. Kalau pisaunya 4 buah di dalam, itu dia akan menggumpal di dalam. Ujungnya tuh karena ngumpalnya banyak, ujungnya kita mau buka lagi penutupnya, mau bersihkan lagi, dia kurang efektif kalau 4 pisau. 3 pisau bagus teman-teman. Tapi kalau 2 pisau tuh menurut saya tuh kurang efektif ya teman-teman. Walaupun posisi bentuk 2 pisaunya dipilas kayak apa ya, kayak spiral gitu, itu nggak efektif ya teman-teman. Kalau teman-teman ada mau bikin mesin kokopit pencacah sabut kelapa, mendingan teman-teman pakai 3 mata pisau. 3 mata pisau, pokoknya mata pisau sebagian itu harus pilas. Jadi ibaratnya sistem kayak seperti kipas angin ya teman-teman. Pilasnya kan ke sana teman-teman, kan arah ke sini, arah ke depan. Yang ini ngarah ke belakang, ini ngarah ke depan pilasnya. Mesin putaran kanan. Jadi ini seperti kipas angin teman-teman. Ketika diputar, anginnya akan menghadap ke saya sini, akan mengarah ke arah mesin nanti anginnya teman-teman. Jadi proses pemisahan serat sabut kelapanya itu lebih cepat teman-teman. Jadi mengarah ke belakang sini anginnya. Nah, nanti ada lubang pembuangannya di sini. Jadi dia didorong keluar, didorong dari depan ke belakang karena anginnya. Yang bersih itu terbuang ke sini. Nanti kotorannya di bawah sana. Nanti ini kan belum dibolongin untuk kotoran jatuh ke bawahnya. Gitu teman-teman. Kalau pisaunya posisi lurus, dia akan lambat ke outnya, ke lubang pembuangan.
dia akan numpuk teman-teman, numpuk sampai banyak, baru bergeser gitu dia. Tapi kalau sistemnya pilas kayak sistem kipas angin, dia akan dibantu angin itu yang mendorong teman-teman. Jadi yang sabut kelapa yang bersih akan ngumpul ke belakang, ngumpul langsung dibuang. Di sini nanti kan ada plat ukuran 10 cm, kita laskan di sini untuk pendorongnya. Nanti itu untuk pendorong keluarnya. Ini belum kita laskan platnya di sini, masih polosan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti saya update lagi perkembangan mesin ini sampai selesai nanti teman-teman. Nanti videonya saya bikin sampai udah jadi, pengecatan, nanti pengantaran sampai dipakai sama pemiliknya. Nanti saya videoin hasilnya, nanti teman-teman biar tahu apa kelebihannya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita di sini berbagi ilmu, karena bisnis sabut kelapa itu cukup bagus menurut saya teman-teman. Karena apalagi di daerah saya sini, kulit kelapa itu dibuang-buang teman-teman. Karena di sini banyak penghasil kelapa di daerah Kalimantan Barat ini, terutama di daerah tempat saya ini, Kabupaten Ketapang. Sini perkebunan kelapa juga cukup banyak teman-teman. Terus sabutnya itu dibuang-buang aja. Ini pertama mesin ini ada di sini teman-teman. Ini yang satunya bukan di sini teman-teman, tapi dibawa ke kabupaten yang lain. Itu pun udah berjalan kemarin. Besarnya sama teman-teman, ukuran mesin sama, diameternya sama. Ini untuk di kabupaten sini ke teman-teman. Ini satu-satunya nanti mesin di sini. Mungkin ada kedepannya orang lain akan bikin juga, nggak apa-apa gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akan bikin video sampai mesin ini bekerja nanti teman-teman. Mungkin akan dibagi beberapa part ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.